Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafa. Nabi Muhammad memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar, dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada periode 632 sampai 634 Masehi atau 11 sampai 13 Hijriah di Madinah. Jauh sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar sudah lebih dulu bersahabat dengan Nabi Muhammad, yakni sejak remaja. Abu Bakar hanya memiliki perbedaan usia 2 tahun dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar remaja dikenal memiliki sifat yang sabar, cerdas, lembut, dan jujur. Kedekatan itu membuat Abu Bakar dikenal sebagai sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga termasuk orang pertama yang masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqunal awalun. Sejak saat itu, dia selalu setia berada di sisi Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah menyebarkan Islam. Abu Bakar juga ikut dalam berbagai peperangan dan melindungi Rasulullah. Saat Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj pada 27 Rajab tahun 10 kenabian, Abu Bakarlah yang pertama kali membenarkan peristiwa penting itu. Dan dari situ nama Abu Bakar menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat, di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Ibnu Sina dikenal sebagai Avicenna adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter yang lahir di Persia pada 980 Masehi. Ibnu Sina merupakan seorang ilmuwan muslim yang berkontribusi besar di bidang kedokteran. Pemilik nama lengkap Abu Ali al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina ini lahir di bulan Safar 370 Hijriah. Beliau telah melakukan penelitian besar yang diabadikan oleh sejarah ilmuwan kedokteran di dunia. Ibnu Sina memiliki semangat belajar yang luar biasa berbagai bidang ilmu. Beliau belajar tidak hanya belajar di bidang kedokteran. Ibnu Sina belajar di bidang teknologi dan matematika, sehingga tidak mengherankan apabila di usia 16 tahun beliau menjadi pusat perhatian para dokter pada zamannya. Tidak hanya itu, Ibnu Sina juga merupakan salah seorang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang yang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke tubuh penderita. Maka tidak heran apabila beliau diberi julukan Ar-Rash atau puncak gunung pengetahuan. Semangat belajar dan etos kerja yang tinggi telah membuat Ibnu Sina menjadi salah satu ilmuwan muslim besar yang penting di dunia. Pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat di Hamzan, Persia. Meskipun demikian, karya-karya serta pemikirannya hingga kini masih terus dikembangkan dan dipelajari para ilmuwan dunia. Nama lengkap Imam Hanafi ialah Abu Hanifah al-Nu'man Ibnu Sabit Ibnu Zauta al-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di kota Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Ia menjalani hidup di dua lingkungan hidup, sosial dan politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Bapak Imam Hanafi berasal dari Anbar dan ia pernah tinggal di Tarmuz dan Nisa. Dia seorang pedagang. Beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah SAW. Manakala neneknya Zuta adalah hamba kepala suku Tamim. Ada pula pendapat yang tidak setuju dengan pengabdian mereka, berkata Abu Hanifah dari Persia. Ibu Imam Hanafi tidak terkenal di kalangan ahli sejarah, tetapi walau bagaimanapun ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia berpendapat bahwa taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam, yang berarti imam terbesar.
Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata abu atau bapak, sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Tetapi menurut Yusuf Musa, ia disebut Abu Hanifah karena ia berteman dengan tinta dakwat, dan kata Hanifah menurut bahasa berarti tinta. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari teman-temannya. Abu Hanifah dikenal sebagai sangat rajin, taat ibadah, dan sungguh-sungguh dalam mengerjakan kewajiban agama. Kata Hanif dalam bahasa Arab berarti condong atau cenderung kepada yang benar. Imam Nu'man ibnu Sabit Abu Hanifah termasuk orang soleh dari masa tabi'in. Sejarawan Baghdad terkenal Chatib berkuasa bahwa Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Ayahnya Sabit pernah menghadap khalifah agar berdoa baginya dan keluarganya. Abu Hanifah merupakan salah seorang tabi'in karena dia cukup beruntung dapat menyaksikan masa saat beberapa sahabat masih hidup sampai usia mudanya. Beberapa di antaranya mereka yang patut dicatat adalah Anas ibnu Malik, wafat pada tahun 93 Hijriah. Pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sahal ibnu Sa'ad, wafat tahun 91 Hijriah. Sedangkan Abu Tubait Amir ibnu Warsila wafat tahun 100 Hijriah. Ketika Abu Hanifah berusia 20 tahun, Aini penafsir Al-Hidayah berkata bahwa Abu Hanifah bahkan mendengar dan menerima hadis dari sahabat Abu Tamim Ma'ad al-Mu'iz li dinillah, lahir pada 26 September 832, meninggal 19 Desember 975 pada umur 143 tahun. Orang yang berjaya atas agama Allah juga disebut sebagai Al-Muz, adalah Khalifah Fatimiyah keempat dan Imam Ismaili ke-14 dan menjabat dari 953 sampai 975. Pada masa pemerintahannya, pusat kekuatan dinasti Arab Fatimiyah dipindahkan dari Afrika ke wilayah Mesir. Pada masa itu, Fatimiyah mendirikan kota Al-Qahirah atau Kairo yang artinya kemenangan. Pada 969 sebagai ibu kota baru kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah ini lebih fokus dalam hal penyebaran faham Syiah Ismailiyah. Pada masa pemerintahan Al-Mu'iz di Mesir, terdapat 4 mazhab fikih yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Atas kenyataan itu, Mu'iz membuat hakim dari kalangan Sunni dan hakim dari kalangan Syiah. Akan tetapi, jabatan terpenting tetap berada dari golongan Syiah. Guna menjawab kenyataan yang ada saat itu di Mesir, maka Mu'iz membuat 2 lembaga peradilan untuk kalangan Sunni dan 2 lembaga peradilan untuk kalangan Syiah. Selain itu, Mu'iz juga mempunyai sikap toleransi yang kuat pada rakyatnya, sehingga rakyat yang beda agama pun bisa tetap tenang dan nyaman hidup di Mesir dan berada di bawah kepemimpinannya. Yusuf bin Tashfin berkuasa pada tahun 1061 sampai 1106, adalah penguasa Murabbitun al-Murabit di Afrika Utara dan Al-Andalus. Ia mungkin adalah sepupu atau keponakan dari Abu Bakar bin Umar, pendiri dinasti Murabbitun, dan menikahi Zainab an-Nafzawiyat, mantan istri Abu Bakar. Ia mempersatukan semua daerah Islam di semenanjung Iberia yang sekarang disebut dengan Spanyol dan Portugal, bersama kerajaan Maroko Murabbitun pada tahun 1090. Setelah ia dipanggil ke Al-Andalus oleh penguasa muslim di sana demi mempertahankan Al-Andalus dari serangan kerajaan-kerajaan Kristen. Yusuf juga merupakan salah satu pendiri Marrakesh atau Arab Marrakus, yang merupakan asal kota Maroko. Kota ini tempatnya dipilih dan diawali oleh Abu Bakar bin Umar pada 1070, namun awal 1071 ia harus berangkat untuk memadamkan pemberontakan di Sahara. Marrakesh diselesaikan oleh Yusuf yang kemudian menjadikannya ibu kota daerah Murabbitun. Sebelum orang-orang Murabbitun merupakan pengembara padang pasir, dan pendirian kota ini menandai mereka telah menetap dan mengikuti cara hidup urban.
Menurut buku karangan Abdullah di abad ke-14, Rod Al-Qartas, dan terjemahan Perancisnya oleh A. Beumiers, Yusuf adalah orang yang berkulit coklat, tinggi sedang, kurus, sedikit berjenggot, bersuara lembut, bermata hitam, berhidung Raja Wali, rambut ala Muhammad, tumbuh hingga telinganya, alisnya bergabu, dan berambut ikal. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Tuman adalah seorang sarjana agama, guru, dan pemimpin politik Berber Muslim Maroko dari Sos wilayah di selatan Maroko. Ia mendirikan dan menjabat sebagai pemimpin spiritual dan militer pertama dari gerakan Al-Muhad, sebuah gerakan reformasi perulitan yang diluncurkan di antara Berber Masmuda di Pegunungan Atlas. Ibnu Tuman melancarkan pemberontakan terbuka terhadap penguasa Almoravid selama tahun 1120-an. Setelah kematiannya, para pengikut Almond terus menaklukkan sebagian besar Afrika Utara dan sebagian Spanyol. Banyak detail kehidupan Ibnu Tuman dicatat oleh para hagiografer yang catatannya mungkin mencampurkan unsur-unsur legendaris dari doktrin Almohad tentang figur pendiri dan pemimpin spiritual mereka. Ibnu Tumar lahir antara 1078 dan 1082 di desa kecil Igilis, lokasi yang bertepat tidak pasti di wilayah Souss di selatan Maroko. Ia adalah anggota Harga, suku Barbar dari jajaran Antital Atlas, bagian dari konfederasi dari suku Masmuda. Ayahnya berasal dari Harga dan ibunya berasal dari Masakala. Keduanya merupakan divisi dari konfederasi suku Masmuda.